Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam video keempat, masih tentang 7 Habits of Highly Effective People. Ya, jadi ini di kursus online, judulnya 7 Habits of Highly Effective People. Di dalam video kali ini kita akan membahas habit yang ketujuh ya, yakni sharpen the soul. Jadi mengasah skill Anda. Tadi saya cerita mengenai 4 langkah untuk cara mengasah skill Anda. Langkah pertama tadi, Anda menentukan jenis skill yang memang ingin Anda tumbuhkan. Dan itu penting ya. Karena kalau Anda mau improve tapi tidak pernah tahu apa yang mau Anda improve, kan itu kan ngomong kosong. Ibaratnya Anda mau pergi ke sebuah tempat tapi nggak tahu tujuannya. Kan itu muter-muter teman-teman. Sama, banyak orang skillnya stagnan, banyak orang hidupnya, kerjanya rutin, karena tidak pernah sengaja mendesain pengembangan skill yang mau ditumbuhkan. Dan itu terjadi karena dia juga nggak tahu apa skill mau saya tumbuhkan. Atau mungkin juga males ya, males mikir gitu ya, mikir jenis skill apa yang mau saya tumbuhkan saja males gitu, itu kan kurang maknyus. Jadi itu langkah pertama, Anda sadar dulu kira-kira skill apa yang mau saya tingkatkan gitu ya. Kalau saya misalnya sebagai seorang penulis buku, salah satu skill yang mau saya tingkatkan itu cara jualan buku teman-teman. Itu skill yang penting menurut saya ya. Jadi tidak hanya menulis, tapi yang tidak kalah penting cara memasarkan buku saya supaya buku saya laris, itu menurut saya itu skill yang jauh, yang tidak kalah penting. Dan saya merasa masih belum optimal ya, namanya selling skill. Ya. Jadi kalau saya bisa makin meningkatkan skill saya dalam berjualan buku, mungkin buku saya akan makin laris ya. Buku saya akan menjadi best seller. Itu namanya marketing skill. Nah, itu saya terus belajar itu teman-teman ya. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini saya masih terus belajar caranya bagaimana meningkatkan marketing skill saya untuk memasarkan buku-buku saya secara online, ataupun dijual di Gramedia, dijual di Shopee, di Tokopedia. Bagaimana supaya buku saya laku sampai puluhan ribu kopi. Itu ilmu yang betul-betul ingin saya makin tingkatkan. Nah oke ya, setelah Anda tadi mendefine skill apa yang ingin Anda tumbuhkan, di langkah keduanya Anda bisa lihat nih di slide 43, ciptakan learning habit. Ini penting teman-teman. Learning habit ini sangat penting teman-teman. Jadi Anda kalau bisa tiap hari itu punya habit belajar, mengembangkan diri. Jadi salah kalau Anda merasa kalau sudah kerja itu learning habitnya hilang. Anda sibuk kerja, tidak pernah lagi punya kesempatan untuk upgrade your skill, itu ya berbahaya, karena nanti lama-lama skill Anda stagnan. Anda terjebak rutinitas. Memang perlu dikombinasikan ya, nanti saya cerita juga bahwa cara belajar yang paling efektif itu melalui learning by doing, belajar melalui praktek. Tapi itu hanya akan mungkin kalau Anda juga punya semacam rencana learning yang sistematis. Contohnya misalnya saya tadi ingin belajar meningkatkan marketing skill saya ya. Ya begitulah kemudian saya baca banyak buku mengenai online marketing, mengenai digital marketing, bagaimana cara memasarkan buku melalui media sosial, bagaimana cara memasarkan buku melalui YouTube, bagaimana cara memasarkan buku melalui email marketing gitu ya, melalui blog. Itu saya pelajari semua. Dan kemudian saya praktekkan. Tapi praktek dan belajar teorinya sama prakteknya itu saya rumuskan dalam satu habit. Maksudnya saya akan lakukan tiap hari secara sengaja, secara sistematis. Jadi Anda punya rencana learning atau learning habit yang tiap hari Anda lakukan. Ya. Itu penting teman-teman, karena kalau sudah jadi habit kan Anda tiap hari terus belajar nanti, mengembangkan diri. Jadi kata kunci untuk tumbuh itu adalah ketika Anda berhasil
menjadikan proses belajar Anda sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan. Itu amazing. Anda akan menjadi orang yang hebat. Karena Anda tiap hari terus-menerus belajar. Schedule-nya tepat. Nah, learning habit itu idealnya seperti ini, teman-teman. Jadi Anda punya slot waktu dalam waktu 1 hari Anda kerja itu, Anda sudah define waktu tertentu di mana Anda akan mengalokasikan paling tidak 30 menit misalnya untuk belajar. Kan Anda di luar tidur, itu Anda punya waktu sekitar 18 jam mungkin ya. Anda tidur katakanlah 8 jam. Jadi 24 jam dikurangi 8 jam itu Anda punya waktu sekitar 18 jam. Ya. Sorry. 16 jam. Ya. Anda punya waktu 16 jam ketika Anda tidak tidur. Nah, 16 jam itu Anda cari itu 1,5 jam aja dari 16 jam yang panjang itu untuk Anda bangun habit belajar. Contohnya ini ya, di halaman 44 nih, saya cerita. Learning habit maksudnya kita memiliki kebiasaan di jam yang sama tiap harinya untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Misal, tiap jam 8 malam, Pak Yodia, saya akan belajar secara otodidak tentang skill yang ingin saya kuasai selama 30 menit. Ya. Jadi misalnya Anda tadi mau belajar mengenai marketing skill kayak saya gitu ya. Anda tiap jam 8 malam, spend waktu 30 menit saja untuk belajar, untuk baca artikel mengenai marketing skill, atau mendengarkan podcast mengenai marketing skill, atau menonton video YouTube mengenai marketing skills. Waktunya tidak mesti harus jam 8 malam ya, terserah Anda ya. Misalnya di kantor Anda punya waktu luang, Anda bilang sama atasan Anda tiap jam 4 sore, saya akan belajar dan praktek, Pak, mohon izin mengenai public speaking skills. 30 menit saja, masa tidak ada gitu ya. 30 menit kan waktu yang pendek. Anda manfaatkan itu untuk belajar mengenai public speaking skills atau Anda belajar mengenai leadership skills. Dan bahkan kalau yang Anda pelajari itu berkaitan dengan kerjaan Anda kan malah bagus. Anda belajar sambil kerja. Misalnya tadi salah satu contohnya kan Anda mau belajar leadership skills. Sebagai seorang calon atasan, sebagai seorang calon manajer, Anda mau belajar leadership skills. Ya Anda luangkan waktu itu tiap jam 4 sore baca satu artikel mengenai leadership. Cukup 10 menit. Setelah itu Anda praktekkan. Anda kan bisa langsung praktek saat itu juga. Atau besoknya Anda praktekkan. Misalnya Anda baca artikel leadership mengenai cara memberikan feedback kepada anak buah Anda. Anda baca tips-tipsnya itu. Panduan-panduan cara memberikan insight atau memberikan umpan balik kepada anak buah Anda. Anda melakukan mentoring. Anda baca panduan melakukan mentoring yang bagus. Atau Anda tonton video saya ini. Video saya kan ada juga leadership skill. Anda lihat di HP Anda gitu ya, atau di laptop Anda di kantor, cukup 30 menit. Video saya durasinya rata-rata 30 menit. Setelah Anda tonton atau Anda baca, Anda praktekkan besoknya. Ya, Anda undang anak buah Anda undang staf Anda, kemudian Anda praktekkan cara memberikan umpan balik yang efektif. Kan itu maknyus. Kan itu top markotop, teman-teman. Anda belajar tiap sore, besoknya langsung Anda praktekkan. Itu kan wonderful. Cuman Anda melakukannya dengan sengaja. Jadi Anda terus-menerus tiap jam 4 sore Anda baca artikel mengenai leadership, besoknya mungkin artikel mengenai delegation skills. Besoknya lagi artikel mengenai cara memotivasi anak buah. Besoknya lagi mungkin artikel mengenai panduan cara mengenai memberikan monitoring hasil kerja anak buah. Setelah Anda baca panduannya atau Anda tonton videonya tiap jam 4 sore di kantor Anda, 30 menit saja, besoknya Anda kerjakan yang lain. Maksudnya Anda praktekkan. Itu kan wonderful. Nah, selama ini banyak orang terjebak di kantor sibuknya minta ampun sehingga lupa meluangkan waktu 30 menit saja untuk upgrade your skills. Itu kan sayang sekali. Padahal kalau Anda melakukan proses pengembangan diri 30 menit saja tiap sore di kantor Anda,
itu Anda skill-nya pasti akan melesat, teman-teman. Nah, Anda menginvestasikan waktu 30 menit itu kan tidak banyak dan tidak merugikan juga, karena itu kan juga demi pengembangan diri Anda sendiri. Sibuk Pak Yudhya, saya nggak punya waktu, boro-boro 30 menit Pak Yudhya, kerjaan saya aja sering nggak rampung, saya sampai lembur-lembur gitu. Itu menurut saya pola kerja yang keliru gitu. Anda tidak punya schedule yang bagus, Anda terjebak tadi, saya cerita di habit sebelumnya kan, Anda tidak punya prioritas, Anda terjebak berbagai rutinitas kecil yang annoying, yang menghabiskan banyak waktu. Coba Anda tata ulang itu. Kan tadi kita bicara habitnya first thing first juga. Nah, menurut saya salah satu yang harus Anda prioritaskan itu pengembangan diri Anda sendiri. Pengembangan diri Anda sebagai seorang manajer, sebagai seorang karyawan. Caranya Anda ngasih slot tiap harinya. Atau mungkin kalau misalnya tidak setiap hari, 2 hari sekali lah. Atau mungkin tiap Senin Kamis. Jadi selama seminggu Anda ngasih slot Senin Kamis ya. Tiap Senin dan Kamis Anda minta jatah 30 menit saja untuk belajar pengembangan diri Anda. Itu kan tidak banyak ya, seminggu cuma 2 kali 30 menit. Anda baca berbagai panduannya, Anda tonton video saya. Kan video saya ini bisa ditonton di mana saja ya. Asal Anda punya koneksi internet, Anda bisa lihat di video YouTube, di HP Anda. Anda lakukan itu tiap Senin Kamis itu jadikan habit. Cuma 30 menit, tapi tidak hanya ditonton, tidak hanya dibaca. Kemudian Anda praktekkan besoknya. Itu kan sangat-sangat bagus bagi kinerja Anda dan juga kinerja kantor Anda dan juga kinerja tim Anda. Itu wonderful itu. Dan saya harap seperti itu ya. Jadi kalau Anda manajer HRD, saya berharap Anda mendisiplinkan karyawan Anda supaya Senin Kamis punya ritual, punya habit meluangkan waktu 30 menit. Entah di jam 4 sore, atau jam 2 siang, atau habis istirahat makan siang. Anytime, tapi Anda punya habit. Oke? Itu penting teman-teman. Ya kayak saya punya personal habit yang sangat lama saya lakukan, yakni habit membaca buku ya. Saya tuh habis sholat maghrib selalu membaca buku selama 1 jam. Itu selalu, setiap hari. Jadi selama 365 hari saya itu tiap habis maghrib baca buku 1 jam. Ya itu kan sangat powerful dampaknya terhadap diri saya. Ya saya merasa ilmu saya terus tumbuh. Dan habit itu saya lakukan dengan konsisten. Ya. Nah kalau Anda tidak bisa di malam hari karena Anda kerjanya pulangnya malam, ya mungkin Anda kasih slotnya di waktu Anda kerja. 30 menit saja. Kemudian praktekkan. Nah, di halaman berikutnya nih saya ngasih assignment yang ketiga ini. Coba rumuskan learning habit yang ingin Anda mulai lakukan. Ya. Jadi setelah video ini Anda tuliskan itu. Learning habit apa yang ingin Anda mulai tumbuhkan mulai besok atau minggu depan. Tadi saya cerita alternatifnya. Tiap malam baca buku seperti saya misalnya 1 jam atau setengah jam. Atau tiap jam 8 malam, habis makan malam, Anda belajar otodidak, belajar mengenai ilmu Anda, atau kalau Anda mau, di kantor Anda, tadi saya bilang, Anda tiap hari Senin Kamis, luangkan waktu hanya 30 menit, minta slot, dan kemudian alokasikan 30 menit itu untuk pengembangan diri. Jangan sampai Anda bertahun-tahun kerja, terjebak rutinitas, sehingga tidak pernah lagi punya waktu sedikit pun untuk pengembangan diri Anda. Kan kalau saya manajernya itu ya, kalau saya manajer HRD, saya akan mewajibkan karyawan di kantor saya ya, mendorong atau menjadi semacam ini ya, SOP, bahwa setiap karyawan wajib meluangkan waktu 30 menit tiap Senin dan Kamis untuk belajar pengembangan dirinya sendiri. Entah membaca artikel, membaca panduan, nonton video kursus saya ini gitu ya. Tapi kemudian tolong setelah dibaca, setelah disimak, dipraktekkan. Dan saya sebagai manajer HRD tiap bulan akan melakukan pemantauan itu. Siapa saja yang konsisten melakukan habit itu. Bahkan kalau perlu saya sediakan aplikasinya. Jadi setiap karyawan, setiap manajer bisa melaporkan apa yang dilakukan. Jadi learning habit-nya menjadi collective habit. Itu kan amazing. Jadi seluruh karyawan di kantor Anda punya collective learning habit tiap Senin dan Kamis belajar pengembangan diri.
Jamnya bebas, tergantung karyawannya mau jam berapa ya. Tapi wajib meluangkan waktu 30 menit tiap Senin dan Kamis untuk belajar pengembangan diri. Itu powerful itu teman-teman. Anda tidak perlu ngasih training yang kadang-kadang mahal dan wasting gitu ya. Cuman kemudian 30 menit tiap Senin Kamis itu kemudian diikuti dengan praktek. Nah, manajer HRD-nya mungkin bisa ngasih panduan bagaimana cara prakteknya. Dan bahkan kalau perlu melaporkan hasil prakteknya. Itu kan amazing. Oke. Nah, makanya di slide berikutnya nih ya, step ketiga, terapkan prinsip 80% praktek, 20% teori atau panduan. Ya ini Anda lihat di halaman 46 ya. Di slide di belakang saya ini ya. Terapkan prinsip 80% praktek, 20% teori. Atau mungkin 70% praktek, 30% teori. Learning by doing. Nah ini kan amazing, persis tadi ya saya cerita ya. Setelah Senin Kamis Anda baca panduannya, Anda baca teorinya, Anda belajar panduannya melalui video, melalui presentasi, melalui buku, atau melalui artikel di internet. Kemudian besoknya Anda praktekkan. Ya, misalnya contohnya saya cerita saya belajar terus mengenai marketing skill, bagaimana cara memasarkan buku saya. Saya bacanya mungkin sudah khatam ya. Puluhan buku, artikel sudah saya baca. Sekarang saya lebih banyak praktek. Saya bikin personal branding, saya bikin blog, saya bikin email marketing, praktek terus, kadang-kadang gagal, kadang-kadang menunjukkan kemajuan. Tapi dari praktek itu saya merasa marketing skill saya makin terasa. Saya makin pandai membuat email marketing, saya makin pandai menjaring calon pelanggan. Nah sama mas, mbak ya, teman-teman ya, Anda tadi misalnya praktek belajar mengenai public speaking skills. Anda baca panduannya, Anda juga bisa lihat video saya, salah satu video saya judulnya juga ada public speaking skills. Senin Kamis baca panduannya, kemudian tiap Jumat Anda praktek. Misalnya kalau ada meeting, kalau ada presentasi di kantor Anda yang maju sebagai presenter gitu ya. Anda mengajukan diri sebagai seorang public speaker di tempat Anda, atau Anda mengadakan sharing session yang bicara giliran, termasuk Anda itu kan praktek Anda public speaking. Atau tadi Anda baca mengenai panduan leadership skill, bagaimana cara ngasih masukan kepada anak buah, bagaimana merumuskan goals kepada anak buah, Anda baca panduannya. Kemudian setelah Senin Kamis Anda baca panduannya, minggu depannya mungkin Anda full praktek. Ya, tiap Senin Kamisnya full praktek. Anda panggil anak buah Anda kasih masukan, Anda melakukan semacam latihan mentoring gitu. Itu kan namanya action learning, Mas. Action based learning namanya istilahnya. Apa itu Pak Yudi action based learning itu? Jadi Anda belajar panduannya sambil action. Itu metode pembelajaran yang paling powerful. Anda baca panduan leadership, besoknya praktek. Ya. Misalnya Senin baca panduannya, Selasa Rebunya praktek. Kemudian Kamis baca lagi panduannya, Jumatnya praktek. Jadi flow-nya itu siklusnya baca praktek. Ya. Jadi learn and apply. Itu powerful teman-teman. Ya jadi ini ya, di halaman 47 saya bilang learning by doing adalah metode pembelajaran terbaik untuk meningkatkan skills. Karena itu agar skill lebih meningkat, fokus pada belajar sambil praktek nyata, perbanyak latihan dan praktek secara terfokus. Ya ini this is it. Ya, di slide belakang saya Anda bisa baca ya. Jadi learning by doing. Nah konkretnya tadi ya, Anda tiap Senin Kamis luangkan waktu 30 menit untuk membaca panduannya dan kalau bisa sekaligus praktek. Ya, misalnya Senin Anda baca panduannya, Kamis praktek, Senin baca, Kamis praktek, Senin baca, Kamis praktek. Itu diulang terus tiap minggu sampai setahun itu saya yakin skill Anda akan makin powerful teman-teman. Dan Anda nyari waktu kan 30 menit saja, 30 menit baca panduannya, Kamisnya 30 menit praktekkan. Misalnya Anda sekali lagi tadi baca mengenai leadership skill tadi ya. Kemudian Kamisnya praktekkan, cara memotivasi anak buah, cara memberikan masukan kepada anak buah, Anda panggil anak buah Anda. Itu kan Anda belajar sekaligus Anda action. Itu namanya action learning.
Dan itu powerful karena kelemahan training selama ini kan Anda training di hotel 2 hari, full, makan-makan enak gitu ya. Setelah itu pulang lupa, tidak pernah dipraktekkan, itu kan omong kosong. Sama ini Mas, makanya ini video saya ini jadikan bagian dari habit Anda. Anda tidak usah tonton sekaligus, Anda tonton separuh-separuh, tiap segmen saja, tiap video saya kan cuma 30 menit. Ya, misalnya ini video 7 Habit ini ada sekitar 4, Anda tiap Senin aja tonton. Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Senin minggu ketiga, Senin minggu keempat, selesai. Nah, Kamisnya praktekkan. Anda praktek bagaimana berempati pada orang lain, Anda praktek bagaimana membangun koordinasi dengan tim Anda. Jadi itu sangat powerful, jauh lebih powerful dibanding training 2 hari di hotel. Jauh lebih powerful Anda baca video saya seperti ini tiap Senin 30 menit saja, kemudian Kamisnya praktekkan. Diulangi terus-menerus untuk semua video yang saya punya gitu ya. Anda kan punya akses terhadap semua video saya ini. Topiknya macam-macam. Anda jangan hanya tonton, Senin tonton tapi Kamis praktek, Senin tonton, Kamis praktek. Itu amazing Mas, top Marco top, Jos Marco Jos, oke? Oke, nah di halaman 48 ini saya cerita cara terakhir ya untuk skill improvement ya. Temukan sense of progress atau kemajuan dalam skill improvement. Ya. Nah ini penting juga dan saya mau bilang, progres Anda hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda praktek. Iya kan? Kan nggak mungkin Anda tahu Anda maju atau tidak kalau nggak praktek. Bayangkan misalnya Anda dulu naik sepeda, hanya belajar teorinya ya. Teori naik sepeda, Anda hanya baca panduannya. Pertama, naiki sepeda Anda dengan tubuh seimbang. Kemudian genjot. Anda cuma baca panduan, nggak punya praktek, kan omong kosong. Sampai segede SMP, Anda nggak pernah bisa naik sepeda. Anda bisa naik sepeda ya praktek, dan kemudian Anda merasakan kemajuan Anda bisa naik sepeda ya praktek langsung. Sama Mas, prinsip itu sama dengan proses belajar kita di kantor. Selama ini aneh, Anda belajar training 2 hari di hotel, setelah itu nggak praktek. Itu kan ya seperti tadi, belajar panduan teori mengenai naik sepeda, tapi tidak pernah praktek. Ya sampai seumur-umur pun Anda sampai lebaran kuda ya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Nggak ada kemajuannya. Sama, saya tadi cerita belajar marketing skill. Kalau saya cuma baca artikelnya, tidak praktek, ya ngomong kosong. Saya hanya merasa kemajuan saya makin meningkat, saya bisa mengumpulkan email makin banyak, bisa melakukan personal branding makin bagus, blog saya makin banyak pengunjungnya. Itu kan progres. Dan itu progres itu bisa saya raih karena saya praktek menulis blog, saya praktek ngirim email. Nah sama Mas, teman-teman ya, Mbak ya, Anda harus menemukan progres itu, dan progres hanya bisa Anda temukan melalui praktek. Jadi di halaman 49 ini saya cerita di slide berikutnya, kemajuan dalam skill hanya bisa dirasakan ketika kita belajar sambil praktek nyata. Dengan latihan dan praktek nyata, kita akan bisa tahu sejauh mana kemajuan skill kita, apakah makin mahir atau masih perlu perbaikan lagi. So that's it, Mas. Jadi Anda akan merasa makin termotivasi kalau Anda merasakan skill Anda makin maju, makin mahir. Dan Anda hanya bisa mengukur kemahiran skill Anda kalau melalui praktek, sekali lagi ya. Omong kosong Anda bisa mengetes kemajuan keahlian Anda mengendarai sepeda ontel kalau hanya baca teorinya, tidak pernah praktek. Nggak mungkin, itu impossible Anda bisa tahu progres Anda. Sama, Anda baca satu buku mengenai leadership, tapi Anda tidak pernah praktek, itu omong kosong. Saya tidak bisa mengukur kemajuan skill Anda. Saya hanya bisa mengukur kemajuan skill Anda dalam leadership, dalam delegation skill, dalam mengelola anak buah, dalam mendesain kinerja anak buah. Kalau Anda praktek, dari praktek nyata itu Anda bisa saya ukur kemajuan skill Anda. Oke? Jadi learning by doing itu paling penting supaya Anda bisa menemukan progres. Kenapa itu penting? Karena penelitian menunjukkan kalau Anda bisa merasakan progres, kemajuan, itu Anda makin termotivasi, teman-teman. Motivasi belajar Anda makin tumbuh kalau Anda bisa merasakan kemajuan
dalam skill Anda. Ya, saya juga mengalaminya ya. Saya merasa motivasi saya belajar marketing skill makin tumbuh karena saya merasakan kemajuan. Dan kemajuan itu saya dapatkan karena saya melakukan praktek ya. Praktek kirim email, praktek bikin blog, praktek bikin iklan, praktek digital marketing. Dan karena praktek itu saya merasa skill saya makin nambah dan itu makin memotivasi saya. Jadi lingkarannya menjadi positif. Oke. Jadi itulah habit yang terakhir ya, sharpen the soul, ya, menggergaji skills Anda. Anda bisa dilihat di slide terakhir ini ya, 7 habit of highly effective people, rekapnya. Habit nomor 1 tadi be proaktif, ya, Anda harus proaktif, fokus pada solusi teman-teman, fokus pada solusi, jangan menyalahkan pihak lain, oke? Yang kedua, begin with the end in mind. Ya, Anda punya tujuan akhir tim Anda itu mau kemana, punya goals yang jelas, punya goals yang konkret, yang terukur. Kemudian habit ketiga, put first thing first. Ya, Anda tahu prioritas, jangan sibuk multitasking, tapi ternyata cuma sibuk, tapi tidak produktif, itu kan wasting time, membuang-buang waktu. Kemudian habit keempat, think win-win, ya, win-win solution. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Ya, berempati pada ekspektasi orang lain, pada harapan anak buah Anda, pada keinginan anak buah Anda. Kemudian kolaborasi, menemukan titik temu. Kemudian habit keenam, synergize, ya, membangun kerjasama tim, koordinasi. Dan yang terakhir, habit ketujuh, sharpen the soul. Jadi ini sekali lagi yang habit nomor 1, 2, dan 3 itu lebih berkaitan dengan personal effectiveness. Ya, Anda makin efektif dalam kerja. Kalau yang nomor habit 4, 5, 6 mengenai interpersonal effectiveness. Jadi dalam konteks hubungan Anda dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan atasan, bawahan, mitra kerja, pelanggan, dan seterusnya. Nah, habit yang nomor 7 terakhir lebih fokus pada pengembangan diri Anda, personal growth Anda. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan ketujuh habit ini ya, ketujuh habit ini dengan sukses, dengan konsisten, sehingga karir kompetensi Anda makin cetar membahana dan harapannya kemudian gaji Anda meningkat. Ya. Nasib Anda berubah ke arah yang lebih baik. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa semua tugas-tugasnya tadi saya sudah berikan beberapa tugas Anda praktekkan. Anda lakukan teman-teman, jangan hanya ditonton, jangan hanya disimak. Tapi tugas-tugas itu Anda praktekkan karena sekali lagi tadi saya bilang, learning by doing adalah metode pembelajaran terbaik. Namanya action-based learning, jadi learning belajar sambil action. Karena teori tanpa aksi adalah ilusi. Ya, teori tanpa aksi adalah fantasi. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.